Selamat malam sejahtera, shalom ibu bapak, saudara-saudara jemaat GPP Sejahtera di DKI Jakarta yang diberkati Tuhan. Salam sehat semua. Mari membaca Alkitab. Pembacaan Alkitab kita malam hari ini dari kitab 1 Tawarik, pasalnya yang kelima dan yang keenam. Mari kita satu di dalam doa. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau sudah memelihara kami, menuntun kami, perjalanan hidup kami dari pagi hari hingga malam ini. Sebelum kami memasuki tidur malam kami akan menyempatkan diri untuk membaca Alkitab. Karuniakanlah kepada kami semua kuasa Roh Kudus-Mu yang akan menguatkan tubuh kami, sehingga kami dapat fokus dalam pembacaan Alkitab. Kami serahkan doa syukur kami di malam hari ini, yang kami alaskan dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. 1 Tawarik pasalnya yang kelima. Anak-anak Ruben, anak sulung Israel, dialah anak sulung, tetapi karena ia telah melanggar kesucian petiduran ayahnya, maka hak kesulungannya diberikan kepada keturunan dari Yusuf. Anak Israel juga, sekalipun tidak tercatat dalam silsilah sebagai anak sulung. Memang Yehuda lah yang melebihi saudara-saudaranya, bahkan salah seorang dari antaranya menjadi raja, tetapi hak sulung itu ada pada Yusuf. Anak-anak Ruben, anak sulung Israel ialah Henok, Palu, Hezron, dan Karmi. Keturunan Yoel ialah Semaya, anaknya, anak orang ini ialah Gob, anak orang ini ialah Simea, anak orang ini ialah Mika, anak orang ini ialah Reaya, anak orang ini ialah Baal, anak orang ini ialah Beera, yang diangkut ke dalam pembuangan oleh Tilgat-Pilneser, Raja Asyur. Dialah pemimpin orang Ruben. Saudara-saudaranya menurut kaum-kaumnya seperti tercatat dalam silsilah menurut keturunan mereka ialah Yeel, kepala, lalu Zakaria, dan Bela bin Asas bin Sema bin Yoel. Dialah yang diam di Arur dan wilayahnya sampai ke Nebo dan Baal Meon. Dan ke sebelah timur wilayahnya sampai ke pinggir padang gurun yang terbentang mulai dari sungai Efrat, sebab ternak mereka telah bertambah banyak di tanah Gilead. Di zaman Saul mereka melakukan perang melawan orang Hagri. Setelah orang-orang ini jatuh ke dalam tangan mereka, maka mereka diam di kemah-kemah orang-orang itu di seluruh sisi timur Gilead. Bani Gad diam berbatasan dengan mereka di tanah Basan sampai Silkah. Yoel adalah kepala, dan Safam orang kedua, juga Yaenai dan Safat diam di Basan. Saudara-saudara mereka menurut puak-puak mereka ialah Mikael, Musalam, Sheba, Yorai, Yakan, Sia, dan Eber, 7 orang. Itulah anak-anak Abihail bin Huri bin Yaroah bin Gilead bin Mikael bin Yesisai bin Yahdo bin Bus. Ahi bin Abdeel bin Guni ialah salah seorang kepala puak mereka. Mereka diam di Gilead, di Basan, dan di segala anak kotanya, dan di segala tanah penggembalaan Saron sampai ke ujung-ujungnya. Mereka sekalian dicatat dalam silsilah pada zaman Yotam Raja Yehuda dan pada zaman Yerobeam Raja Israel. Dari Bani Ruben, orang Gad, dan setengah suku Manasye ada 40.760 orang yang sanggup berperang, orang-orang yang tangkas, yang dapat memanggul perisai dan pedang dan melentur busu panah, yang terlatih dalam bertempur. Mereka itu melakukan perang melawan orang Hagri, Yetur, Nafis, dan Nodab. Mereka mendapat bantuan melawan orang-orang itu sehingga orang Hagri itu dengan semua orang yang mengikutinya menyerahkan diri ke dalam tangan mereka. Sebab mereka telah berseru kepada Allah dalam pertempuran itu, maka Ia mengabulkan permintaan mereka sebab mereka percaya kepadanya. Mereka mengangkut ternak orang-orang itu sebagai jarahan, untanya 50.000 ekor, kambing domba 250.000 ekor, keledai 2.000 ekor, juga manusia 100.000 jiwa. Banyak orang yang tewas karena mati terbunuh, sebab pertempuran itu adalah daripada Allah. Lalu mereka menduduki tempat orang-orang itu sampai waktu pembuangan. Setengah suku Manasye diam di negeri itu, mulai dari Basan sampai Baal Hermon, Senir, dan Gunung Hermon. Mereka sudah banyak jumlahnya. Inilah para kepala puak mereka.
Hefer, Yisel, Eliel, Azriel, Yeremia, Hodapya, dan Yahdiel, orang-orang pahlawan yang gagah perkasa, orang-orang yang kenamaan, para kepala puak-puak mereka. Tetapi ketika mereka berubah setia terhadap Tuhan, terhadap Allah nenek moyang mereka dan bersinah dengan mengikuti segala Allah bangsa-bangsa negeri yang telah dimusnahkan Allah dari depan mereka, maka Allah Israel menggerakkan hati Pul, yakni Tilgat-Pilneser, Raja Asyur. Lalu raja itu mengangkut mereka ke dalam pembuangan, yaitu orang Ruben, orang Gad, dan setengah suku Manasye. Ia membawa mereka ke Hala, Habor, Harar, dan sungai Efrat, sungai negeri Gozan. Demikianlah mereka ada di sana sampai hari ini. Kitab 1 Tawarik pasalnya yang ke-6. Anak-anak Lewi ialah Gerson, Kehat, dan Merari. Anak-anak Kehat ialah Amram, Yishar, Hebron, dan Uziel. Anak-anak Amram ialah Harun, Musa, Miriam, dan Miriam. Anak-anak Harun ialah Nadab, Abihu, Eliezer, dan Itamar. Eleazar memperanakan Pinehas, Pinehas memperanakan Abisua, Abisua memperanakan Buki, Buki memperanakan Usi, Uzi memperanakan Seraya, Serahya memperanakan Merayot, Merayot memperanakan Amaria, Amaria memperanakan Ahitub, Ahitub memperanakan Zadok, Zadok memperanakan Ahimahas, Ahimahas memperanakan Azaria, Azaria memperanakan Yohanan, Yohanan memperanakan Azaria. Dialah yang memegang jabatan imam di bait suci yang didirikan Salomo di Yerusalem. Azaria memperanakan Amaria, Amaria memperanakan Ahitub, Ahitub memperanakan Sadok, Sadok memperanakan Salum, Salum memperanakan Hilkiah, Hilkiah memperanakan Azaria, Azaria memperanakan Seraya, Seraya memperanakan Yozadak, Yozadak turut diangkut ketika Tuhan membiarkan orang Yehuda dan Yerusalem diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar. Anak-anak Lewi ialah Gerson, Kehat, dan Merari. Inilah anak-anak Gerson, Libni, dan Simei. Anak-anak Kehut ialah Amram, Yizar, Hebron, dan Uziel. Anak-anak Merari ialah Mahli dan Musi. Inilah kaum suku Lewi dalam puak-puak mereka. Daripada Gerson ialah Libni, anaknya, dan anak orang ini ialah Yahat, dan anak orang ini ialah Zima, dan anak orang ini ialah Yoa, dan anak orang ini ialah Ido, dan anak orang ini ialah Zerah, dan anak orang ini ialah Yetrai. Keturunan Kehat ialah Aminadab, anaknya, dan anak orang ini ialah Korah, dan anak orang ini ialah Asir, dan anak orang ini ialah Elkanah, dan anak orang ini Ebiasaf, dan anak orang ini ialah Asir, dan anak orang ini ialah Tahat, dan anak orang ini ialah Urel, dan anak orang ini ialah Uzia, dan anak orang ini ialah Saul. Anak-anak Elkanah ialah Amasai dan Ahimot, dan anak orang ini ialah Elkanah, dan anak orang ini ialah Sofai, dan anak orang ini ialah Nahat, dan anak orang ini ialah Eliab, dan anak orang ini ialah Yoraham, dan anak orang ini ialah Elkanah. Anak-anak Samuel ialah Yoel, anak sulung, dan anak yang kedua ialah Abia. Keturunan Merari ialah Mahli, dan anak orang ini ialah Libni, anak orang ini ialah Simei, anak orang ini ialah Uza, anak orang ini ialah Simea, anak orang ini ialah Hagai, dan anak orang ini ialah Asaya. Inilah orang-orang yang ditugaskan oleh Daud memimpin nyanyian di rumah Tuhan, sebab tabut mendapat tempat perhentian di hadapan kemah suci, yakni kemah pertemuan, kemah melayani. Mereka melayani sebagai penyanyi sampai Salomo mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem. Mereka melakukan tugas jabatannya sesuai dengan peraturannya. Inilah orang-orang yang memegang tugas itu dengan anak-anak mereka dari Bani Kehat ialah Heman, penyanyi itu, anak Yoel bin Samuel bin Elkanah bin Yeroham bin Eliel bin Toah bin Zub bin Elkanah bin Mahat bin Amazai bin Elkanah bin Yoel bin Azaria bin Zefanya bin Tahat bin Asir bin Yasab bin Korah bin Yishar bin Kehat bin Lewi bin Israel. Kemudian di sebelah kanannya berdiri Asap, saudara sesukunya, yakni Asap bin Berekia bin Simea
bin Mikael, bin Baasia, bin Malkiyah, bin Etai, bin Serah, bin Adaya, bin Etan, bin Zima, bin Simea, bin Yahat, bin Gerson, bin Lewi. Di sebelah kiri terdiri dari Bani Merari, saudara-saudara sesuku mereka, Etan bin Kisi bin Abdi bin Maluk, bin Hasabya, bin Amasya, bin Hilkiah, bin Amzi, bin Bani, bin Zemer, bin Mahli, bin Musi, bin Merari, bin Lewi. Saudara-saudara sesuku mereka, orang-orang Lewi yang lain diserahkan melakukan pekerjaan di kemah suci rumah Allah. Tetapi Harun dan anak-anaknya berkewajiban membakar korban di atas mezbah korban bakaran, di atas mezbah pembakaran ukupan, dan melakukan segala pekerjaan di tempat maha kudus, serta mengadakan pendamaian bagi orang Israel, tepat seperti yang diperintahkan Musa hamba Allah itu. Inilah keturunan Harun, Eleazar, anaknya, dan anak orang ini ialah Pinehas, dan anak orang ini ialah Abisua, dan anak orang ini ialah Buki, dan anak orang ini ialah Uzi, dan anak orang ini ialah Serahya, dan anak orang ini ialah Merayot, dan anak orang ini ialah Amaria, dan anak orang ini ialah Ahitub, dan anak orang ini ialah Zadok, dan anak orang ini ialah Ahimmaas. Inilah keturunan kediaman mereka menurut tempat-tempat perkemahan mereka di daerah mereka kepada keturunan Harun yang termasuk kaum orang Kehat, karena bagi mereka lah undian yang pertama. Kepada mereka diberikan Hebron di tanah Yehuda dengan tanah-tanah penggembalaan di sekelilingnya, tetapi tanah ladang kota tadi dengan desa-desanya telah diberikan kepada Kaleb bin Yefuneh. Kepada keturunan Harun diberikan di Hebron kota perlindungan itu, kemudian Libna dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan Yatir, lalu Estemoa dengan tanah-tanah penggembalaannya, Hilen dengan tanah-tanah penggembalaannya, Debir dengan tanah-tanah penggembalaannya, Asan dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan Bet Semes dengan tanah-tanah penggembalaannya. Dan dari suku Benyamin, Geha dengan tanah-tanah penggembalaannya, Elemet dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan Anatot dengan tanah-tanah penggembalaannya. Seluruhnya kota-kota mereka ada 13 yang dibagikan di antara kaum-kaum mereka. Dan keturunan Kehat yang selebihnya mendapat dengan undian 10 kota dari kaum suku itu, yakni dari suku Manasye yang setengah itu. Kepada keturunan Gerson menurut kaum-kaum mereka diberikan 13 kota dari suku Isakar, dan dari suku Asyer, dari suku Naftali, dan dari suku Manasye yang di Basan. Kepada keturunan Merari menurut kaum-kaum mereka diberikan dengan diundi 12 kota dari suku Ruben, dari suku Gad, dan dari suku Sebelon. Jadi orang Israel memberikan kepada orang Lewi kota-kota ini dengan tanah-tanah penggembalaannya. Mereka memberikan juga dengan diundi kota-kota tadi, dan mereka sebutkan nama-namanya dari suku Bani Yehuda, dari suku Bani Simeon, dan dari suku Bani Benyamin. Kaum-kaum yang lain dari keturunan Kehat mendapat kota-kota dari suku Efraim sebagai daerah mereka. Kepada mereka diberikan Sikem, kota perlindungan itu, dengan tanah-tanah penggembalaannya di pegunungan Efraim. Lalu Geser dengan tanah-tanah penggembalaannya, Yekmeam dengan tanah-tanah penggembalaannya, Bet Horon dengan tanah-tanah penggembalaannya, Ayalon dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan Gad Rimon dengan tanah-tanah penggembalaannya. Dan dari suku Manasye yang setengah itu, Aner dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan Bileam dengan tanah-tanah penggembalaannya. Jadi kota-kota itu diberikannya kepada kaum-kaum yang selebihnya dari keturunan Kehat. Keturunan Gerson mendapat dari kaum suku Manasye yang setengah itu, Golan yang di Basan dengan tanah-tanah penggembalaannya, lalu Ashitarot dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan suku Isakar, Kedes dengan tanah penggembalaannya, Deberat dengan tanah-tanah penggembalaannya, Ramot dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan Anim dengan tanah-tanah penggembalaannya. Dari suku Asher, Masai dengan tanah-tanah penggembalaannya, Abdon dengan tanah-tanah penggembalaannya, Hukok dengan tanda-tanda penggembalaannya, dan Rehot dengan tanah-tanah penggembalaannya.
Dari suku Naftali, Kades yang di Galilea dengan tanah-tanah pengembalanya, Hamon dengan tanah-tanah pengembalanya, dan Kiryataim dengan tanah-tanah pengembalanya. Keturunan Merari yang selebihnya mendapat dari suku Sebelon, Rimono dengan tanah-tanah pengembalaannya, dan Tabor dengan tanah-tanah penggembalanya. Dan di seberang sungai Yordan, dekat Yeriko, di sebelah timur sungai Yordan, diberikan dari suku Ruben, Beser yang di padang gurun dengan tanah-tanah penggembalanya, Yahas dengan tanah-tanah penggembalanya, Kedemot dengan tanah-tanah penggembalanya, dan Mefaat dengan tanda-tanda penggembalaannya. Dan dari suku Gad, Ramot di Gilead dengan tanah-tanah penggembalanya, Mahanaim dengan tanah-tanah penggembalanya, Hisebon dengan tanah-tanah penggembalanya, dan Yaezer dengan tanah-tanah penggembalaannya. Saudara-saudara, mari kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk tuntunan-Mu melalui kuasa Roh Kudus-Mu dalam pembacaan Alkitab malam ini. Malam menjadi bagian bagi kami semua untuk memasuki tidur malam kami. Tuhan, dengan tangan kuasa-Mu, lindungilah kami, jaga dan pelihara kami dalam tidur kami malam ini. Sehingga besok pagi kami boleh bangun dengan tubuh yang segar untuk melanjutkan karya panggilan pengutusan Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami berdoa untuk jemaat GPB Sejahtera, tiap rumah tangga, tiap pribadi. Inilah doa kami Tuhan, yang kami naikkan dan alaskan dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan memberkati saudara.